Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanson Sanjaya dari kelas IF 5C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang struktur data. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu wadah yang disusun secara berurutan di dalam memori. Setiap elemen dalam array memiliki indeks atau posisi yang digunakan untuk mengakses nilai tersebut secara langsung. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama urut atau order. Elemen disimpan secara berurutan sesuai untuk urutan penambahan atau inisialisasi. Yang kedua, akses langsung atau random access. Setiap elemen bisa diakses dengan cepat menggunakan indeks tanpa harus menelusuri elemen lain. Yang ketiga, ukuran relatif tetap atau fixed size. Pada banyak bahasa pemrograman, ukuran array harus ditentukan di awal dan tidak dapat diubah secara dinamis. Yang keempat, homogen atau tipe sama. Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama, misalnya semua integer, semua string. Yang kelima, indeks biasanya dimulai dari 0. Elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya. Kelebihannya, yang pertama, akses data sangat cepat karena menggunakan indeks. Yang kedua, struktur sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, efisien dalam penggunaan memori untuk data berukuran tetap. Kemudian kekurangannya, yang pertama, ukuran sulit diubah atau tidak fleksibel. Yang kedua, penyisipan atau penghapusan elemen di tengah array membutuhkan pergeseran elemen lain. Yang ketiga, harus menggunakan tipe data yang sama. Kemudian contohnya, yang pertama, daftar nilai siswa 80, 85, 90, 75. Yang kedua, kursi bioskop. Kursi ke-1, kursi kedua, ketiga. Yang ketiga, playlist lagu ke-1, kedua, dan seterusnya. Yang keempat, jadwal pelajaran Senin jam 1, jam 2, dan seterusnya. Nah, contoh kodenya seperti ini. Jika dia dijalankan, nah, hasilnya seperti ini. Ini data 10, 20, 40, print data 0, berarti yang ditampilkan ini 10. Kemudian jika data indeks ke-1 diubah dengan angka 25, maka yang tadi yang isinya 20 jadi sini 25. Kemudian yang kedua ada hashmap. Hashmap ada struktur data yang menyimpan pasangan key value, di mana setiap value diakses menggunakan key yang unik. Hal yang membedakannya dari struktur data lain adalah proses penyimpanan dan pencarian datanya menggunakan fungsi hash, sehingga akses bisa dilakukan dengan sangat cepat. Lalu ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, berbasis key value. Setiap data memiliki pasangan unik. Yang kedua, akses sangat cepat. Rata-rata operasi pencarian penambahan dan penghapusan adalah O1. Yang ketiga, tidak berurutan atau unordered. Data tidak disimpan berdasarkan urutan input. Yang keempat, menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan di array. Yang kelima, key harus unik. Tidak boleh ada dua key yang sama dalam satu hashmap. Kelebihannya yaitu yang pertama, pencarian data sangat cepat atau efisien. Yang kedua,
cocok untuk data dengan pasangan key value seperti dictionary. Yang ketiga, fleksibel dalam penggunaan key, bisa string, angka, dan lain-lain. Lalu kekurangannya yang pertama, bergantung pada kualitas fungsi hash. Kalau buruk, banyak collision. Yang kedua, tidak menjaga urutan data. Yang ketiga, bisa boros memori jika ukuran array terlalu besar. Lalu contohnya yang pertama, kontak HP Ani 08123. Yang kedua, kamus makan. Yang ketiga, login akun, username, password. Yang keempat, data mahasiswa, NIM, nama. Lalu contoh kodenya seperti ini. Jika ini print barang di sini apel, maka yang ditampilkan isi sini. Kemudian jika indeks yang ditambahkan ini belum ada di daerah sini, maka dia akan bertambah di belakang. Yang ketiga ada stack. Stack ada struktur data linear yang hanya dapat diakses dari satu sisi saja, yaitu bagian atas atau top. Semua operasi pada stack dilakukan di satu titik tersebut, sehingga tidak ada akses langsung ke elemen di tengah atau bawah. Karena mekanisme ini, stack mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yaitu elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Cara kerja dasarnya, yang pertama push, menambahkan elemen ke bagian atas stack. Yang kedua post, yang kedua pop, mengambil dan menghapus elemen dari bagian atas stack. Yang ketiga pick atau pop, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Lalu ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama, akses terbatas, hanya dari satu sisi atau top. Yang kedua, tidak bisa akses acak, tidak bisa langsung mengambil elemen tengah. Yang ketiga, urutan default, elemen terakhir selalu diproses lebih dulu. Yang keempat, operasi sederhana, push dan pop. Kelebihannya yang pertama, implementasi sederhana dan efisien. Yang kedua, operasi push dan pop sangat cepat. Yang ketiga, cocok untuk proses yang membutuhkan urutan terbalik. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, tidak fleksibel untuk akses data atau tidak bisa random access. Yang kedua, kapasitas bisa terbatas tergantung implementasi. Yang ketiga, tidak cocok untuk data yang perlu diakses secara luas. Lalu contohnya, yang pertama tumpukan piring, yang kedua handout video di aplikasi, yang ketiga riwayat browser back atau web, yang keempat menumpuk buku. Lalu contoh kodenya ada seperti ini. Stack di sini kosong,
Kemudian jika append 1, maka dia menambahkan 1 stack append 2, dia menambahkan 2 stack append 3, dia menambahkan 3. Nah, seperti ini, plus 1 plus 2 plus 3. Kemudian jika pop ya, maka dia ambil 3 sehingga dia 3-nya sudah hilang. Ini print stack pop ini dia mengambil belakangnya saja. Lalu yang keempat ada QU. QU adalah struktur data linear yang memiliki dua ujung berbeda, yaitu depan atau front dan belakang atau rear. Elemen baru selalu ditambahkan dari belakang, sedangkan elemen diambil dari depan. Karena mekanisme ini, QU mengikuti prinsip pivot, first in, first out, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Cara kerja dasarnya yang pertama NQU, menambahkan elemen ke bagian belakang atau rear. Yang kedua DQU, mengambil dan menghapus elemen dari bagian depan atau front. Yang ketiga pick atau front, melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Kelebihannya, yang pertama cocok untuk pengolahan data berurutan. Yang kedua, operasi MQU dan DQU cepat. O1. Yang ketiga, mencerminkan proses nyata antrian layanan. Lalu kekurangannya, yang pertama, tidak fleksibel untuk akses data, tidak bisa random access. Yang kedua, bisa terjadi pemborosan ruang jika implementasi array tidak efisien, misalnya tanpa circular queuing. Lalu contohnya, yang pertama antrian kasir, yang kedua antrian bank, yang ketiga antrian printer, yang keempat antrian kendaraan di lampu merah. Lalu contoh kodenya seperti ini. Ini seperti ini. Queue ini awalnya kosong, kemudian jika ditambah append 1 maka bertambah 1, append 2 dia bertambah 2, append 3 dia bertambah 3. Kemudian jika pop left, dia akan mengambil angka 1 yang dari sini, maka dia pop left ini yang diambil 1. Jika di print QU lagi, maka dia satunya yang di sini akan hilang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.